guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali lagi di video channelnya Dapakai. Baik, sesuai dengan request teman-teman semua, untuk kesempatan malam ini saya akan memberikan tutorial tentunya seputar penggunaan lem transfer foto DR ini ya. Jadi harap simak baik-baik untuk tutorialnya, karena di sini saya akan memberikan tutorial sekaligus menguji kualitasnya seperti apa. Jadi untuk kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial itu di malam hari. Jadi di sini kita tentunya tidak dijemur ya, tidak dijemur matahari. Terus kedua, kita tidak akan menggunakan bantuan alat apapun seperti hair dryer, hot gun atau apapun itu. Lalu ketiga, simak baik-baik karena saya akan tutorial dengan waktu yang real tanpa proses editing apapun ya. Jadi harap teman-teman jangan skip, dipercepat atau apapun itu. Yang dikhawatirkan ada beberapa tahap yang mungkin teman-teman lewati, dan nanti juga saya akan memberikan tips-tips bagaimana sih cara membuat proses transfer foto ini dengan waktu yang singkat dengan kualitas yang baik tentunya. Oke, gak lama-lama ya, jadi biarkan hasil yang berbicara. Asik. Oke, seperti yang teman lihat di sini ada beberapa bahan yang sudah saya siapkan ya. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, saya sudah menyiapkan untuk amplas ya. Teman-teman bisa menyiapkan untuk di grade 150 ke atas ya, itu lebih direkomendasikan. Jadi ini untuk fungsinya untuk meratakan si kertas ke kayu ya, nanti untuk membantu gitu. Jadi dikhawatirkan ada udara terjebak antara si kertas dan si kayu ya. Jadi ini fungsinya untuk meratakan nanti ya. Lalu di sini tentunya sudah saya siapkan untuk lem transfer DR. Lalu di sini untuk tahap finishing saya menggunakan clear spray ya. Teman-teman bisa menggunakan dengan merek apapun itu. Yang penting dia clear. Lalu di sini juga saya sudah siapkan air ya. Ini bukan air dukun atau apapun, ini real air biasa ya. Jangan sampai air kopi ya, nanti takut salah minum. Oke, jadi ini pakai air biasa ya. Lalu di sini juga saya sudah siapkan untuk ID card. Ini berfungsi untuk meratakan si lem ke kayu atau di gambarnya. Oke, langsung kita mulai aja ya. Oke. Pertama-tama untuk menguji kualitas lem yang baik itu dari teksturnya dulu ya. Jadi di sini kelihatan banget teman-teman. Ya, kental banget. Lalu kita olesin dulu untuk bagian kertasnya aja, jangan banyak-banyak, jadi secukupnya aja, karena ini berfungsi hanya untuk membantu proses perekatan aja. Jadi yang penting seluruh bagian gambar intinya itu kena ya. Jadi tidak perlu banyak-banyak juga, asal ada aja. Oke, kita kurang, kita makan lagi ya. Jadi hanya digambar intinya aja, jadi jangan sampai terlalu banyak lem juga, sayang banget. Jadi yang penting rata, yang penting bagian gambar sudah kena semua. Jadi tidak perlu melumasi semua area kertas ya, hanya di bagian inti saja. Dan misalkan terjadi kelebihan seperti ini, teman-teman bisa langsung aplikasikan ke kayunya. Di sini saya menggunakan jenis multipack ya, karena kebetulan di sini tidak punya stok untuk bahan kayu jati Belanda. Namun gak jadi masalah teman-teman bisa menggunakan dari jenis apapun, yang penting kayu. Namun ada satu challenge dari teman saya untuk menggunakan lem transfer foto ini ke media lain, salah satunya PVC, dan teman-teman bisa simak di video saya. Di sana ada satu challenge di mana saya transfer foto ke media PVC, itu paralon bahasa Jepang namanya. Jadi paralonnya saya transfer foto, dan itu adalah video tutorial pertama kali yang saya bikin dan langsung jadi, dan teman-teman bisa cek di video saya. Oh iya teman-teman, satu lagi untuk penggunaan kertas ya, saya merekomendasikan untuk pakai kertas HVS aja ya, tidak perlu tebal-tebal juga. Teman-teman tidak perlu menggunakan kertas foto, karena sebenarnya gini ya teman-teman, kunci di transfer foto itu cuma 3 hal. Pertama, itu jenis kertas yang dipakai, karena itu akan mempengaruhi prosesnya untuk durasinya ya. Jadi semakin tebal teman-teman pakai kertas yang tebal, itu akan semakin memperlambat prosesnya ya. Jadi teman-teman harus
mengejar apa ya, tebal banget di kertasnya, soalnya bukan di kertas foto. Namun sini saya pakai kertas ABS aja karena dia mempunyai ketebalan yang cukup tipis ya. Lalu jenis tinta yang kita pakai ya. Jadi saya merekomendasikan dengan sangat untuk mengejar kualitas yang bagus, sebaiknya gunakanlah printer laser jet. Karena untuk printer laser jet dia berbahan dasar serbuk, dan untuk hasil kualitasnya itu jauh lebih baik daripada kita memakai printer inkjet. Oke, setelah rata. Terus yang ketiga itu untuk lemnya itu sangat penting ya. Jadi untuk penggunaan lem, setiap lem, jenis lem yang teman-teman ketahui itu di luaran sana itu dia memiliki karakter tertentu ya, dan penanganan tertentu. Jadi dia memiliki cara penanganan yang berbeda gitu. Dan jika kelebihan sepertinya kita masukin aja penanganan yang berbeda. Oke, kita sudah proses semua. Cara melihat ini gimana sih kan, rata atau enggaknya teman-teman tinggal PM aja. Jadi kalau misalkan dia lengket, dia berarti udah oke. Jadi teman-teman tidak perlu mengikuti ini kan saya beberapa kali menuangkan ya. Jadi karena emang untuk jenis multipack ini dia memiliki daya resap yang tinggi ya dibanding dengan jati Belanda. Dan untuk keawetan memang di jati Belanda itu lebih awet ke lemnya. Lalu kita diamkan beberapa saat, biarkan si lem itu benar-benar kembali ke warna natural kayu ya. Dan jangan kaget teman-teman ya. Jadi karena emang untuk lem ini dia mempunyai daya rekat yang cukup tinggi juga. Jadi ketika teman-teman pegang, oh ini masalah dan ketengannya, itu nggak masalah sama sekali karena memang seperti itulah. Jadi untuk lem transfer foto ini ya, tapi itu nggak jadi masalah karena tidak mengurangi kualitasnya ya. Karena itu sendiri yang membantu nanti teman-teman buat proses finishingnya. Jadi si bagian gambar itu lebih menyatu ke kayunya. Dan teman-teman jangan menggunakan, jadi misalkan ini, jangan menggunakan media kayu yang sudah diaplikasikan dengan cat sebelumnya. Jadi mungkin teman-teman di clear dulu si bagian kayunya, jangan ya. Jadi yang akan mengakibatkan ketika si media kayu itu ada lapisan tertentu atau clear tertentu ya, misalkan buat finishing apapun itu sebelum proses transfer foto, ketika teman-teman mengaplikasikan dengan gambar tersebut proses transfer fotonya, nanti si bagian gambar atau tintanya itu tidak menempel langsung ke kayu alaminya atau naturalnya, yang nantinya si bagian gambar itu hanya mengambang aja gitu, jadi tidak menempel sempurna gitu. Nah, oke, kita tunggu beberapa saat. Bisa lengket ya. Oke, kita langsung aja ya. Kita langsung tempel dan hati-hati. Oke, sudah selesai. Nah, disinilah kita akan menggunakan amplas ya. Jadi di amplasnya diambang aja, jangan terlalu kasar juga, ditekan juga tidak perlu. Jadi cukup di ambang aja. Jadi dia berfungsi untuk menghilangkan si bagian gelembung-gelembung yang tersisa. Karena apa? Untuk kertas HPS ini dia memiliki ketebalan kan yang sangat tipis ya. Jadi dia tuh akan menyisakan gelombang atau ada gelembung udara di tengah-tengahnya seperti ini. Jadi kita hanya untuk menghilangkan si udaranya aja di bagian tengahnya. Kalau kita amplas, nah
Biasanya buat proses transfoto itu durasi yang paling lama itu dari proses seperti ini. Jadi dari durasi penempelan sampai siap kupas itu durasi yang paling lama biasanya. Namun untuk proses transfer foto dengan memakai render ini, teman-teman tidak perlu membutuhkan waktu yang banyak ya. Jadi untuk saat ini juga setelah proses seperti ini, teman-teman bisa langsung proses pengelupasan. Mulai proses pengelupasan. Lalu tips buat teman-teman, usahakan untuk proses transfer foto itu diutamakan untuk bagian gambar terlebih dahulu. Jadi jangan mengelupas dari pinggir ya, karena itu untuk area buang si kertasnya ya. Kita belum memakai air ya. Kita hanya memanfaatkan daya rekat lem tersebut, sehingga bagian kertas yang paling tebal dia akan mudah sekali untuk mengelupas. Oke, kita singkirkan terlebih dahulu. Utamakan bagian-bagian yang pentingnya terlebih dahulu ya, dan tetap berhati-hati. Kita akan langsung proses pengelupasan dengan menggunakan air. Jadi saya di sini tidak akan menggunakan banyak air karena apa? Jadi tidak ada dihindari untuk tidak ada genangan air yang tersisa ya, atau genangan air di satu tempat. Saya menggunakan 2 jari. Jadi utamakan bagian gambarnya terlebih dahulu dengan cara memakai. Bagian besar saya pakai 3 jari. Tetap kontrol untuk airnya, kapasitas airnya jangan terlalu banyak. Jadi hanya secukupnya aja.
kita pertahankan untuk bagian gambarnya terlebih dahulu. Oke, kita putar, jangan dijilat. Oke, kita perhatikan untuk tekanannya dan kadar air yang dipakai ya. Semakin gambarnya itu muncul, semakin kurangnya kapasitas air di jadi.
finishing untuk proses pengelupasan, yaitu dengan cara pakai satu jari aja, bagian ujung sini aja, main. Jadi teman-teman ambil air, lalu buang, lalu mainkan.
Kita masih terus menggosok secara perlahan, jangan ditekan. Bersihkan bagian-bagian yang tidak perlu ya. Sudah selesai ya. Jadi untuk seperti ini adalah proses sudah siap finishing. Jadi sudah tidak ada kertas yang bukan tidak ada ya, pasti ada terus, cuman untuk kali ini udah tipis banget. Jadi ini sudah bisa mulai proses finishing. Jadi diamkan dulu beberapa saat sampai si kertasnya muncul. Muncul kembali.
Oke, kita akan mulai proses finishing. Oke, kita menggunakan spray clear ya. Lihat perubahannya. Oke, dan ini adalah tahapan finishing pertama, dan teman-teman bisa lakuin juga untuk finishing tahapan terakhir ya. Jadi saya biasanya di sini menggunakan dua tahap finishing ya. Jadi finishing pertama itu berfungsi untuk menghilangkan jadi si bagian kertas yang masih muncul itu nanti keikat dan menempel kembali ke bagian kayu untuk yang halus-halusnya. Lalu proses finishing kedua yaitu untuk memaksimalkan ya. Jadi memaksimalkan, dan kalau misalkan teman-teman bisa sampai 3 kali pengaplikasian finishing, dan itu lebih baik lagi. Jadi ini untuk hasil pertama, dan tinggal finishing melanjut lagi. Dan mungkin itu aja tutorial dari saya. Untuk pertanyaan apapun itu silahkan tulis di komen sebanyak-banyaknya, dan nanti ketika ada kesempatan kita akan mengadakan lagi tutorial untuk Q&A ya. Oke, sekian dari saya. Dapakai, selamat berkreativitas dan semangat berkarya.